Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Perjuang RSP. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan mengenai perancangan yang sebelumnya ya, menggunakan business diagram. Pada perancangan kali ini, kita akan coba lebih mendetail mengenai interaksi pada sistem ya, di mana kita akan menggunakan aplikasi ASA seperti biasa. Kemudian di sini kita akan menggunakan activity diagram ya, di mana activity diagram ini eh, adalah proses interaksi user dengan sistem ya. Di sini kita mulai pada pemilik dulu ya. User pemilik ini atau user aja lah. User. Terus kemudian di sini juga ada sistem. Oke, user akan melakukan apa namanya? Login ya, login terlebih dahulu. Oke, di sini user akan klik menu login untuk masuk ke halaman. Oke, terus kemudian sistem akan menampilkan halaman loginnya. Ini halaman login. Oke, dan user itu akan menginput username dan password. Oke. Username dan password. Kemudian sistem itu akan melakukan seleksi ya, bila mana apa yang diinputkan oleh user itu betul, maka dia akan lanjut ke halaman dashboard ya, dan bila mana salah maka dia akan kembali ke bagian halaman login ya, ke sini. Oke, kita akan hubungkan. Nah, yang pertama adalah user itu akan mengklik login, menu login, dan kemudian setelah itu sistem akan menampilkan halaman login, di mana halaman login ini user akan kembali menginputkan mengenai kita akan sedikit rapikan ya. Oke, nah sistem akan menampilkan halaman login dan user itu akan menginputkan username dan password. Kemudian sistem akan mendetek algoritma terlebih dahulu ya. Jika tidak sesuai, maka sistem akan mengembalikan kepada halaman login ya. Oke. Nah, jika tidak sesuai, seperti ini. Oke, jika tidak sesuai maka akan ini. Nah, jika password dan user yang sesuai maka sistem akan menampilkan halaman dashboard atau halaman home ya. Oke. Nah, untuk login, proses login sendiri untuk user mungkin sama ya seperti ini, baik pemilik ataupun packing ataupun sales ya, dimana user akan mengklik menu login, terus sistem akan menampilkan halaman login, kemudian user akan menginputkan username atau password. Jika yang diinputkan itu betul, maka dia akan ke halaman home atau dashboard,
Nah, dan jika kalau misalkan yang diinputkan oleh user itu salah, maka dia akan kembali pada halaman login. Nah, kemudian pada activity diagram selanjutnya yaitu mengenai eh, data inputan ya, data inputan barang yang dilakukan oleh pemilik. Oke, kita bikin new, kita bikin satu di sini sebagai user pemilik. Terus kemudian di sini satu aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Oke, kita mulai. Terus kemudian di sini user atau pemilik mengklik menu data barang. Oke, mengklik menu data barang, di mana sistem ketika misalkan user itu mengklik data barang, maka sistem akan menampilkan bagian menu menu data barang. Nah, kemudian pemilik akan melakukan misalkan tambah atau misalkan delete ataupun hapus data barang. Oke. Di sini tambah update dan atau hapus data barang itu akan dilakukan oleh user pemilik. Kemudian si sistem akan ketika misalkan sudah klik save, maka sistem akan menyimpan database-nya. Ini kita akan hubungkan terlebih dahulu untuk alurnya. Terus kemudian user pemilik masukkan menu data barang, terus kemudian nah, kemudian ketika pemilik mengklik tombol save, oke, save misalkan, save atau submit, maka sistem akan menginputkan masuk ke dalam database ya. Oke, seperti ini. Kemudian save hasil. Nah, hasil ke database ya. Kemudian, nah, untuk alur bagian data barang mungkin sampai di sini ya. Pada selanjutnya itu juga sama, kita akan menginputkan pada data karyawan, terus kemudian kita akan lanjut kepada data agen ya. Nah, mungkin tutorial activity diagram itu akan dibagi menjadi dua bagian ya. Nah, untuk bagian pertama mungkin sampai sini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.